Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Dwi Andini, NIM 201105030025. Saya akan mereview tugas video. Yang pertama, ada sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Sejarah peradaban Islam dipahami agar kita dapat mengerti proses sejarah kemajuan Islam dan perkembangan peradaban Islam sejak dari zaman Nabi sampai dengan saat ini. Jika kita mengerti atau kita tahu, maka kita tahu letak peradaban Islam dan tahu bagaimana Islam berproses. Pada saat ini banyak yang tidak memahami pengertian peradaban. Yang pertama, pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Yang kedua, pengertian ilmu pengetahuan. Yaitu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman. Yang ketiga, kriteria dari ilmu pengetahuan. Memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional, kebenaran bersifat objektif, dan terakhir memiliki tujuan. Keempat, kriteria sejarah dari peradaban Islam. Memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional atau dianalisis oleh akal, kebenaran bersifat objektif, dan memiliki tujuan untuk kehidupan. Yang kelima, ada manfaat mempelajari. Yang kelima yaitu manfaat dari mempelajari sejarah peradaban Islam. Kegunaan untuk edukatif, inspiratif atau menginspirasi, rekreatif atau menjadi hiburan. Bab selanjutnya yaitu pembentukan peradaban periode kenabian. Yang pertama, fase Mekah. Metode dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW. Pertama, rahasia, itu selama 3 tahun. Kedua, terang-terangan di Mekah. Dan yang ketiga, terang-terangan di luar Mekah. Konten dakwah di Mekah. Pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek 13 tahun. Yang kedua, pengajaran Al-Quran. Selanjutnya, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, lunak, semi lunak, dan kasar. Faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW ada di bidang politik, persamaan derajat sosial, agama, budaya, dan ekonomi. Di fase Madinah. Pertama, mendirikan masjid di Kuba, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, perjanjian saling membantu antara sesama muslim dan bukan muslim, meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, memperkuat kekuasaan militer. Yang terakhir ada pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Pertama itu ada madrasah. Kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, penerapan syariat Islam, peningkatan harkat dan derajat wanita, pengajaran baca dan tulis, pembangunan masjid, perkembangan sastra, penghapusan perbudakan, dan terakhir ada pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Dan yang terakhir yaitu bab perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, secara bahasa ya Khulafaur Rasyidin ini berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa ini merupakan jamak dari kata khalifah atau khalifah, memiliki dua arti yaitu pengganti dan pemimpin, tetapi dapat digabung. Maka Khulafaur Rasyidin yaitu adalah pemimpin pengganti Rasulullah, sedangkan Rasyidin artinya orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh pada Al-Qur'an. Yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemajuan peradaban Islam pada masa Abu Bakar yang pertama, perbaikan sosial, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. B. Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai dengan 23 Hijriah. Ini kemajuannya adalah kemajuan politik,
penataan struktur pemerintah, meningkatkan ekonomi, meningkatkan pengetahuan sosial dan agama Islam. C. Khalifah Utsman bin Affan, yaitu memperluas kekayaan, memperluas masjid, meresmikan dan membakukan mushaf Utsmani. Yang keempat, setiap hari Jumat memerdekakan budak. Terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya, sistem renumerasi, dan terakhir menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Mungkin cukup sekian video review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.